berhala, idol, ya, apa? Berhala 360 berhala. Mereka tidak mengenal Allah lagi, tahu Allah tidak mengenal. Seperti kalau kita di Indonesia ini tahu SBY, tapi kenal sama SBY enggak? Tahu SBY ditempelkan di kantor-kantor, di sekolahan, di mana-mana ada SBY, presiden nomor 1. Tapi kenal? Karena kita belum dekat sama dia. Kita tidak tahu siapa dia, bagaimana akhlaknya, adabnya, sifatnya, dan sebagainya belum tahu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi semua para nabi, para anbiya Rasulullah SAW mengenalkan kepada kaumnya, orang-orang Quraisy, baik di Arab atau Ajam, termasuk Bilal, dia bukan orang Arab, supaya dia mengenal Allah. Cara bagaimana mengenal Allah? Mengajak orang lain supaya kenal Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq hari Jumat pagi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dia mengajak kepada 5 orang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas. Ada lagi Arqam bin Abil Arqam, yang tempatnya di markas dakwah pertama di Mekah. Diajak satu demi satu, kemudian ngajak lagi. Termasuk Bilal. Dia diajak oleh Rasulullah SAW, kemudian Bilal ngajak kepada teman-temannya. Diketahui sama majikannya malah disiksa, dipaksa murtad. Tapi Bilal mengatakan ahad. Diguling-gulingin di padang pasir yang panas. Bukan panasnya Jepang sekarang kita bermandikan keringat. Padang pasir sana bisa sampai 50 derajat. Saya ngalami kalau 7781 saya tinggal di sana 5 tahun. Terus panas itu, anginnya panas seperti api. Untuk memanaskan kurma itu bisa sampai 55 derajat. Di sini tadi cuma 35 derajat, 40 derajat. Bila diguling-guling sampai ditindih batu di dadanya, dipaksa murtad. Ahad, semakin ditindih, disiksa semakin ahad. Sampai kata pencatat sejarah, bisa jadi bukit di Mekah itu pindah, tapi sekali-kali imannya Bilal tidak akan bisa pindah. Allah kokohkan imannya. Padahal Bilal belum punya ilmu, Bilal belum punya Al-Quran, Bilal belum punya hadis, belum ada perintah sholat, belum ada zakat, puasa haji, belum ada. Tapi yang ada awal-awal di Mekah itu apa? Usaha dakwah, mengenalkan kepada orang lain. Bicara lagi dan lagi. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sampaikan serulah la ilallah, kamu akan jaya. Karena ini kalimat yang diucapkan ini lebih dekat dengan telinganya, lebih dekat kepada hatinya. Seperti mana lempar bola ke dinding walaupun benda mati pasti akan memantulkan kepada si pelempar. Ini kalimat thayyibah, kalimatul haq. Ya, kalimat yang kalau ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dengan segala isinya lebih berat, la ilaha illallah. Inilah iman yang begitu mahal. Tapi orang sekarang tidak tahu ditimbang sama Supermi lebih berat Supermi. Satu Supermi lebih berat apa? Karena tidak tahu nilainya. Seperti anak kecil sekarang hari ini. Orang hari dunia sekarang ini karena lupa, sudah tidak ingat Allah lagi, tidak ingat waktu perjanjian dalam rahim ibu, di alam ruh. Ya, kalau ada 2 benda, satu misalnya es krim, Cornelo, kalau di Indonesia itu, di sini apa namanya? Tidak tahu. Hah? Wow. Misalnya es krim wow, ya. Ada Walls, di Indonesia ada Cornelo, ada Walls, es krim, ya. Satu lagi cek kontan, $1 juta atau 10 juta yen. Diberikan kepada anak kecil tadi, kira-kira anak kecil pilih mana? Es krim. Kalau kita kira-kira es krim atau es krim? Es krim. Benar ya. Kenapa demikian? Karena anak kecil dia belum punya akal, belum tahu pendidikan, belum tahu nilainya daripada cek. Walaupun dia cuma selembar kertas, dia tahu yang kasat mata, yang dia sudah kenal, dia rasakan ini es krim ini enak. Ya, orang tuanya kira-kira coba mau mengganggu kepada, tidak mau menjelaskan kepada anaknya. Nah, ini ceknya begini. Anaknya marah karena buru-buru mengambil es krimnya, malah ceknya disobek-sobek. Kalau kita pilih es krim atau es krim? Nah, bagaimana kita tahu yang gaib ini ibaratnya ini kertas cek. Selembar cek, ya, $1 juta misalnya. $1 million. Kalau dirupiahkan kita berapa? 12 miliar. Tidak nampak. Tapi kita yakin karena kita sudah ada ilmunya, kita sekolah, kita study, kita tahu nilainya ini kalau dikurskan, tapi take time. Nanti ke bank dulu, simpan di bank 12 miliar. Kalau dibawa-bawa kira-kira, apalagi di Indonesia bagaimana? Nah, dirampok.
Maka $12 ini bisa beli pabriknya es krim. Bisa beli kolam es krim. Bukan minum es krim yang cuma anak kecil tadi yang tidak tahu nilainya. Dia makan paling paling 5 menit, 10 menit, 1 jam, es krim apa? Inilah dunia kayak es krim. Dijilat-jilat emas. Dunia ini bagaikan es krim, meleleh. Mau perempuan kek, mau kilang-kilang kek, tidak mandi 2 hari, meleleh. Apalagi sudah nenek-nenek. Dunia ini gebiar-gebiar aja, sebentar saja. Nah, dunia kata Rasulullah SAW dibandingkan dengan akhirat. Kalau bisa dibandingkan, jari yang dicelupkan ke lautan, kemudian yang ditarik, netes, itulah dunia. Jadi dunia itu sudah dibandingkan dengan akhirat. Kalau jari ditelupkan di lautan, yang menetes itulah dunia. Lautan itulah bagaikan akhirat, unlimited. Cuma ghaib, unseenable, tidak lihat. Yang lihat sekarang apa? Saco, maco, kaco, lihat kan ghaib orangnya. Mercy, apa Toyota, ya, apa tuh? Sebentar. 10, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, mau 100 tahun hidup. Wah, kalau kasmaran dulu cintaku hidup semati. Mana buktinya? Belalah dadaku. Padahal meninggal aja. Ketika berbunga-bunga cinta, apa syairnya? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal kalau patah hati pengen bunuh diri. Kayak kemarin yang terjun di mana? Terjun di mana? Orang yang bunuh diri dia mati, suicide. Dia siksanya terus bunuh diri, mati, hidup lagi, selama-lamanya. Orang yang bunuh diri masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa karena nggak ada iman, tidak tahu nilainya iman. Tidak mengetahui apa itu iman. Iman, sabda Rasulullah SAW, sekecil-kecilnya iman, sekecil debu, ya, itu nanti orang itu akan dapat surga luasnya 10 kali dunia ini. Dunia ini nggak ada apa-apa ya, debu dibandingin alam jagat raya ini. Kalau kita lihat, coba kita buka internet itu bagaimana? Ya, kita buka alam jagat raya ini. Globe kita ini, dunia ini cuma seberapa? 1 titik debu saja. Lah alam raya ini mesti dunia juga itu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu semuanya mesti dunia. Ya, ada iman sekecil debu, ya. Sekecil darah, maka dia akan mendapatkan dunia surga yang luasnya 10 kali dunia. Itu orang yang paling terakhir masuk surga setelah dicelupkan neraka bertahun-tahun, dicelupkan, kemudian dia diintas, dicelupkan ke dalam air kehidupan yang tadinya angus, arang-rang, hitam, kemudian dia hidup kembali putih seperti kecambah. Dia dibilang sama Allah masuk ke dalam surga. Ya Allah, surga sudah penuh kaplingannya. Masuklah kau, masuklah jannah. Ya Allah, aku lihat kaplingannya sudah penuh. Kamu akan dapat surga yang luasnya 10 kali dunia. Tapi paling kecil itu surganya. Abu Bakar As-Siddiq surganya berapa? Ketika malaikat supaya survei surganya Abu Bakar As-Siddiq, dia terbang dengan sayapnya. Setelah 500 tahun, sengkleh sayapnya. Itu pun baru sampai di kebunnya Abu Bakar As-Siddiq. Jannahnya. Nah, itu baru kebunnya Abu Bakar As-Siddiq 500 tahun. 500 tahun akhirat. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bilangan dunia ini. Dunia terbatas, limited. Akhirat unlimited. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Abadan abadan. Nah, dengan iman. Dengan iman melahirkan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Apa kemudian? Ulaika hum khairul bariyah. Itulah orang yang terbaik, orang yang termulia. Ketika ada iman, yakin di dalam hatinya, kemudian dibarengi dengan amal soleh, maka itu sebaik-baiknya ciptaan. Jazaohum inda rabbihim jannat. Upahnya bagi Allah kepadanya merupakan surga-surga, bukan satu surga saja. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan satu sungai. Bukan sungai yang sungai di Jepang sini, walaupun bersih katanya, tetap polusi ada. Tapi sana sungai air yang sejuk, yang jernih, tidak ada polusi, seger. Ya, lebih bersih daripada air yang diminum-minum di keran itu. Kemudian apa? Air susu, bukan dari binatang, sapi ataupun kerbau.
daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air apa? Air madu, bukan madu lebah. Karena kita mesti harus ada kekuatan untuk melawan bidadari. Ya. Harus tidak perlu pakai estrajos. Ya. Allah kasih apa? Air, susu, madu, kemudian arak yang tidak memabukkan, menyenangkan, menyegarkan, kebahagiaan. Sungai-sungai, jadi nggak pernah ada habis. Taman-taman, kebun-kebun, bangunan-bangunan, kamar-kamar, nggak usah kita mikirin bentuknya kayak apa. Sudah ready for use, sekarang sudah ada. Ya. Bukan sekarang sedang under construction lagi dibangun. Kayak macam di Indonesia ini pembangunan 5 tahun, akhirnya tinggal amblas. Ya. Allah SWT sudah ciptakan surga-surga yang luas yang langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kas-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Janjikan buat orang yang bertakwa. Takwa di mana? Takwa itu di sini. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Kalau perjanjian kan biasanya apa? Kau selalu di betul. Bukan kau selalu di dengkulku huna. Kau selalu di hatiku. Ini temannya takwa. Allah tidak memandang wajah seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah hanya memandang kepada hati seseorang. Isinya takwa, iman. Malaikat cuma mencatat, raqib atid mencatat amalnya, melangkah ke masjid, dia bersedekah dan sebagainya, itu amal yang dohir. Tapi yang batin, dalamnya lautan dapat diduga hati orang siapa? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Ini puasa Ramadan ujung-ujungnya takwa. Ya alladzina amanu taqullah. Ya alladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk meng-create takwa, menciptakan takwa, membentuk takwa. Siang-siang panas, haus, apalagi kerja. Puasanya setengah-setengah atau separuh-separuh? Insyaallah ya. Agar ini Sabtu, Ahad puasa, jangan sampai tidak apa begitu. Besok pagi ini sudah terakhir. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin panas, ya niatkan insyaallah tahun depan kita bisa puasa full. Amin. Tujuannya satu, takwa. Ya. Nanti yang di dalam kubur nanti juga takwa. Iman, yang keluar nanti iman. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum ma kanu yaksibun. Hari di mana dikunci mulut. Surat Yasin itu baca kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari dikunci. Kalau di sekarang pengadilan bagaimana? Dia bisa berpilah, berkelit dan sebagainya. Pakai pengacara, salah dibenarkan, benar disalahkan. Tapi kalau di pengadilan Allah SWT, semuanya dikunci oleh Allah Ta'ala. Mulai tidak bisa. Yang saksi tangan dan kaki perbuatan. Bahkan semua akan jadi saksi. Tidak bisa mengelak. Maka inilah iman yang kita perjuangkan siang dan malam. Ya, iman tidak bisa dinilai dari dengan benda-benda apapun. Tadi anak kecil bagaimana? Karena dia tidak tahu, dia lebih suka Cornello daripada cek. Ya sekarang kita tanya, mau senang Cornello atau cek? Cek. Benar. Iman diperjuangkan siang dan malam. Ini nomor satu iman. Ya. Kalau ada iman, maka amal itu berupa 0, 0, 0, 0. Sholat 10. Nanti tambah puasa, tambah 0 lagi, tambah 0 lagi, tambah 0 lagi. Sampai istilahnya iman itu ada 70 cabang. Ada 71, ada 73, ada 79. Iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah mengambil duri di jalan, jangan sampai orang itu kena mudarat. Jadi iman ada 70 berapa? Jadi iman ini yang kita harus bicarakan lagi. Kalau orang punya iman, aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang beriman, gimana tadi? Hati. Kalau hati ini tidak dicampur dengan syirik, kedzaliman, aman. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, aman. Tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tenang. Sacuk, macuk, apa itu semuanya tenang. 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 Sendiri tenang, di sama-sama tenang, di mana-mana tenang. Ada kan lagu anak kecil dulu kan? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu anak kecil. Tapi kalau dewasa, di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. Hidup tenang, matinya mati tenang. Nah, kalau sudah mati tenang, apa Allah panggil? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Fajar terakhir. Iman tenang.
Tidak pikiran macam-macam, tidak ada pusing, stres. Karena apa? Allah berikan kebersihan hati yang tidak dicampur tadi dengan syirik. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Allah akan berikan hidayah. Ya, Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah. Macam tirai-tirai itu dibukakan sama Allah Ta'ala. Sampai nanti pada akhir hayatnya datang malaikat Israel, dibelalakan matanya. Akan nampak kebesaran Allah SWT. Tapi harus istiqomah. Terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu diulang-ulang oleh khatib. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sungguh-sungguh takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Nomor satu Allah, bukan saco, bukan maco. Kita kerja sama saco sama maco. Tapi kalau sholat jangan bisa kompromi. Ya. Kita sholat ada waktunya jam 12 sampai jam 1 kita sholat, ya. Ambil tempat. Mau dipulangkan pulang. Nggak mungkin dipulangkan. Dia takut karena dia butuh sama orang-orang Indonesia. Teman-teman kita yang di tempat lain dikasih musola. Dikasih musola, alhamdulillah. Karena dia tidak tahu, tidak boleh ini itu dan sebagainya. Itu ujian. Kalau memang dasarnya sungguh-sungguh Allah kasih kemudahan. Tapi kalau dasarnya ingah-ingih, meringgang-minggring, maka kemarin disampaikan sama Ustaz Reza bagaimana niat sahur bawa apa? Pintu sampai sejauh mana? Sungguh-sungguh. Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau tidak selamat, nah, innalillah. Allah Maha tahu. Allah tidak membebankan, tidak memberatkan kepada seorang kecuali dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anak kecil TK dikasih sekolahnya ilmunya ilmu, bahkan diturunkan lagi. Sekarang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD bojonya buut. Ya, supaya otak supaya otak kita ini jernih. Ada TK playgroup, ada PAUD, ada lagi nanti ya, apa kalau bahasa ini ya? TK besar, kemudian kelas 1 SD, ya, kemudian secondary school, kemudian elementary school, nanti high school, nanti university, nanti doktoral, nanti S1, S2, S3 sampai S8 nggak tahu. Ada tingkatannya. Nah, Allah tidak akan membebankan, sekolah aja tak membebankan kepada anak TK dikasih pelajaran universitas, nggak mungkin. Nah, sholat, Allah kasih keringanan sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, isyarat. Gak bisa isyarat, disolatkan. Itu sholat. Orang safar dikasih rukhsah. Dia 4 rakaat dijadikan sama Allah 2. Yang sunnah bubar, yang wajib baca 4 didiskon jadi 2. Yang sunnah qobliyah, ba'diyah dihilangkan, no. Yang fardu 4 jadi 2, qashar. Kalau Hanafi tidak ada jamak, tapi Syafi'i ada jamaah. Macam di Arafah itu kalau sholat duhur asarnya ditarik, jadi duhur 2 rakaat, iqamat asar 2 rakaat, jamak takdim qashar. Nanti di Musdalifah ketika matahari tenggelam tidak sholat maghrib, berangkat ke Musdalifah jalan kaki, nanti sholatnya maghrib sama isya ditakhirkan, jamak takhir qashar. Maghrib 3, bukan 1,5, nggak bisa. Maghrib 3, nggak bisa diparuh setengah, 1,5. Tetap 3, isaknya 2. Orang zakat, dia lebih, ada haulnya, ada nisabnya, dia wajib zakat. 2,5% sampai 10%. Kalau dia tidak mampu, jangankan buat zakat, buat makan aja susah. Malah dia menjadi mustahik, menerima zakat. Ya. Jadi Allah kasih agama ini mudah. Yuridu wa bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Jadi agama ini sama Allah Ta'ala diberikan kemudahan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dimudah-mudahkan. Makan minum kita ke mana? Ke supermarket misalnya. Tanya kepada yang senior di sini. Ini mengandung babi tidak? Ah, yang penting kan ada babinya. Wah ini. Tapi itu zat-zatnya itu tadi, kalau masuk di dalam tubuh merusak iman. Itu jadi darah. Sesuatu yang makanannya haram akan jadi bahan bakar api neraka jahanam.
Semua ini tergantung kepada iman. Kalau ada iman, aman. Gak ada iman, tidak aman. Gak ada ketenangan. No satisfaction. Ya, ada lagunya Mick Jagger kan? Suka musik nggak? Nah, dulu itu musik kecil-kecil nggak tahu. Duluan kita main musik-musikan. Lagunya Mick Jagger, Rolling Stone, I can get no satisfaction. Saya tidak pernah mendapatkan kepuasan. Kenapa? Puas tenang itu hanya dalam iman, dalam hati. Ada iman, aman. Gak ada iman, dia punya uang, punya gunung emas, dia punya pangkat, dia punya apa saja, nothing. Korun, dia punya harta bagaimana? Sombong. Akhirnya ditenggelamkan sama Allah SWT. Korun jadi harta korun. Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah. Sudah sampai di sini tenggorokannya baru aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Sama malaikat Jibril sumpel sama apa? Sama lempung laut. Iman ketika sampai di sini sudah tidak berlaku lagi. Iman ketika sampai di sini sudah apa? Karena sudah mau nampak, gaib nampak. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Karena sudah nampak kan, dia mau iman kayak anak sekolah 2 jam itu. Garapnya di kelas, ya. Tidak ada jawabannya kan? Dia jawab. Ketika sudah bel, diminta soalnya, baru tahu jawabannya. Pak Guru, jawaban yang tadi saya belum betul. Belum. Jadi sekarang ini kita masih hidup, ya. Kita masih hidup. Bagaimana kita betul-betul perjuangan iman. Kalau kita punya iman, kita kaya raya. Walaupun kita hidupnya simpel saja, kaya raya. Rasulullah SAW punya apa? Rasulullah SAW ditawari gunung menjadi emas. Rasulullah SAW ditawari gunung jadi apa? Emas. Tapi dia bilang apa? Saya lebih suka mas 1 hari makan, saya kenyang, saya bersyukur, saya 1 hari puasa, saya sabar kepada Allah. Rumahnya itu ketika ditanya sama sahabat, rumah Rasulullah SAW 2 bulan berturut-turut nggak ngebul dapurnya. Ditanya makan apa? 2 benda hitam aswadain. Rasulullah SAW dapurnya 2 bulan, jadi lihat hilal, artinya 2 bulan tidak ada makanan, dapurnya tidak ngebul. Ya, apa makan minumnya? Aswadain, air zam-zam sama kurma, tamar. Kalau makan, dia bersyukur, kalau nggak ada dia puasa tanpa sahur. Tapi setiap masuk rumahnya, baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Rumahku, orang barat ditulis di temboknya apa? Home sweet home. Bukan house sweet house. Bukan fisiknya house, minimalis, maksimalis, prefecture. Kemudian apa nanti ada apa namanya? Yang mewah-mewah, tingkat-tingkat. Rumahnya kayak apa tuh kecil. Kata Rasulullah ketika Rasulullah SAW dia sujud, itu pahanya kakinya Siti Aisyah ada crossing gitu, disingkirkan. Saking apa? Saking sempitnya rumahnya Rasulullah. Tidak ada perabot-perabot, ya kayak jadi seperti apa itu itulah tidurnya di bawah semuanya bagus banget. Ada pakai apa? Dipan yang spring bed, brush bed, full bed. Rasulullah SAW hidupnya simple, ya simple. Perutnya diganti batu. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya lapar. Dibukakan 1 batu. Rasulullah SAW senyum, dibukakan 2 batu. Mujahadah. Tapi iman, ketika dia tidur di satu padang pasir ketika peperangan, dia punya pedang itu ditaruhkan di atas pohon. Ada orang Badui, dia mengambil pedangnya, dia pancukan di lehernya. Muhammad, kepada siapa kamu akan minta tolong? Allah. Maka si Badui tadi dia punya pedang, dia jatuh, ya ketakutan dia. Kemudian pedangnya disodorkan kepada lehernya. Kalau kamu siapa? Ada iman. Ada iman. Kemudian kalau kamu mau ikut la ilaha illallah, kalau tidak mau silakan kamu pulang. Iman. Jadi nomor 1 iman. Jangan hidup kita di sini di Jepang, orang hidup non muslim sama saco sama maco semuanya tidak ada iman. Kita punya iman walaupun adik-adik masih muda. Usahakan iman, diperjuangkan iman. Nanti dengan iman akan melahirkan amal soleh. Kalau imannya lemah, amal salah. Hidupnya salah kaprah. Ujung-ujungnya kalau tidak ada iman, bunuh diri. Pacarnya ditinggal pergi, ketawa-ketawa sekarang pesta. Ya. Dia jadi apa sekarang? Naudzubillahin. Maka iman harus diupayakan. Maka Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Para sahabat tanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aktiru min qawli la ilaha illallah. Dakwahkan. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bilal imannya naik. Gak lama dia dibebaskan sama Abu Bakar Siddiq. Jadi sahabatnya Rasulullah SAW, dia berdakwah. Ada perintah adzan, sholat berjamaah,
Bilal yang jadi muadzin. Bilal dikatakan muadzin Rasul. Seluruh dunia tukang adzan namanya Bilal. Di masjid-masjid kita di Indonesia di mana-mana kan ada kamar imam, kamar Bilal. Saya lihat beberapa negara di Amerika, Eropa, Australia, orang-orang bule matanya hijau, matanya biru, kulit putih, masuk Islam, banyak bangga mengganti namanya Bilal. Padahal Bilal orang hitam, black. Tapi orang-orang bule, Amerika, Eropa, Australia, Kanada, embrace Islam, change, ganti namanya Bilal. Contohnya pemain bola Bayern Munchen, Prancis, nomor 7. Kok ngerti Pak Ustaz? Nah, Frank Bilal Ribery. Pakai Bilal dulu itu. Anelka Bilal juga. Banyak Bilal. Kenapa? Karena dia tahu Bilal ini orang sukses. Masih hidup, dia punya terompahnya sudah didengar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tanpa kampanye macam kita di Indonesia, kalau kampanye di sini kayak tembok toh enggak digambar, enggak macam-macam. Di Indonesia habisnya berapa triliun? Ya, tanpa money politik, tanpa money laundering, tanpa macam-macam, Bilal dia tidak ambisi, Allah angkat jadi gubernur di Syam. Dari underdog menjadi upper ya, jadi gubernur di Syam sekarang Syria itu. Bilal, muadzin Rasul, tadinya hitam, ya, bukan terus dari putih tidak, tapi dia diangkat kedudukannya menjadi gubernur di Syam. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diangkat dirubah dengan iman. Nah, kita lihat di sini dalam keadaan kita misalnya sedang tugas atau melaksanakan konsusi kontrak kerja 3 tahun, nikmati, syukurilah, ya. Bersyukur kepada apa yang Allah Ta'ala punya maksud untuk dikirim kemari. Dikenalkan dengan usaha dakwah, dimasukkan dalam masjid bulan Ramadan, ya. Orang lain mungkin sekarang hari Minggu ini, malam Minggu mana? Pacengko, Kalepo, mana-mana. Ya pokoknya pada mau cari-cari kan? Nah, cari-cari, dapat nggak? Judi, habis, ya. Bukan nanti ngirim orang tua, dia save untuk nanti dia masa depannya mau nikah dan sebagainya. Akhirnya apa? Wala dunia wala akhirat. Tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min. Makanya yang itu diperjuangkan. Nanti niatkan insya Allah. Bulan panas ini, bulan apa? Liburan panas, berapa hari? Tidak, liburnya berapa? 1 minggu. Nah, korbankan 3 hari, 3 days, ya, summer holiday, ya, 3 hari, fisabilillah. Nanti makan di sini 3 hari program. Dari pagi ada tidurnya juga, ada makannya juga, ada hujannya juga, ada mandinya juga. Tapi yang paling utama bagaimana ngecas kita punya iman. Iman ini mesti dicas, up and down, out, in. Kayaknya kita punya ponsel ini nomor 1 di dunia sekarang ini, orang semuanya paling berharganya adalah ponsel. Lebih dekat daripada istri yang sudah punya istri. Karena istri belum tentu tiap hari dipencet. Ya, tapi kalau ini dipencet-pencet sampai sakaratul maut. HP number 1. Saya punya teman mau operasi jantung di rumah sakit. Ya masih sudah mau operasi ini. Masih dia low bed, masih low bed. Habis lobet, hukumnya apa? Dicas itu sunnah atau wajib? Wajib. Fardu. Oh, sunnah makruh mubah, tidak ada, wajib. Apalagi kalau dia tweet. Hatinya bagaimana? Tweet juga kan? Sekarang ada namanya power bank. Kita keluar kemana-mana atau di mobil kita bisa colokin. Kalau sudah penuh, bisa bangga. Betul kan? Nah, demikian iman kita ini. Kalau kita taat, kita berjuang terus dakwah dalam suasana seperti ini, iman naik. Ngecas ini kita ini sekarang. Tapi nanti kita keluar di mana-mana maksiat, lihat televisi, lihat buku di 7-Eleven. Kita lihat sebentar, imannya wassalam. Alhamdulillah min. Iman up and down, out and in. Kalau ketika iman itu dia orang itu maksiat, imannya keluar. Kalau sempat tobat dia masuk, dia iman. Kalau pas dia maksiat, mati maksiat tanpa iman. Alhamdulillah. Nah, di Solo tempat saya itu ada orang pegawai balai kota mau berangkat haji. Tadinya preman apa datang walau. Tahu-tahu mau berangkat haji, manasik berkali-kali. Kurang seminggu dia berangkat, dapat berita yang menggemparkan kota Solo. Ketahuan di Tawangmangu, di puncak ya, yang mungkin mau ngikuti anak lagu-lagu anak muda dulu menuju puncak kan. Mati di atas perutnya penyanyi sinden. Matinya sangit atau sahid? Sangit. Mati itu cuma 2, sahid, off, sahid. Sangit itu geser. Parung di Bogor situ,
Pak Haji main golf hari Jumat kesambar petir. Sangit atau geseng? Geseng. Ketika tidak ada iman, imannya keluar mati sangit. Tapi kalau mati dalam keadaan iman, seperti kemarin kiai muda kita di Temboro, Sanggeran itu Kiai Muzairah, ada itu dia punya rekaman-rekaman YouTube-nya, dia bicara tentang keimanan, takwa dan sebagainya. Allah berikan yang terbaik, meninggal hari Senin, habis buka dia duduk, sebentar dia makan sesuap, dia bilang sama adiknya, ya saya kenal baik sama dia, terakhir saya ketemu April kemarin di tempat pertemuan di tempatnya Tommy Soeharto di Cengkareng, di Cikampek itu. Apa dibilang? Bet, Agus, adiknya namanya Bet. Kok saya lihat malaikat Israel kok senyum-senyum ya? Jadi sudah dibukakan hijab sama Allah SWT, kasar. Jadi sebelum datang malaikat Israel sudah nampak, ya. Dan gak lama dia kemudian kayak lemas gitu, dia jatuh, dinyatakan meninggal. Allah berikan yang terbaik, habis buka, mau mimpin sholat maghrib, ya, di masjid, bukan tempat pelacuran, bukan tempat pacengko, bukan tempat maksiat, bukan tempat-tempat yang apa. Allah berikan yang apa? Terbaik. Banyak teman-teman kita yang dakwah, banyak sekali. Ada Mbah Tua itu di daerah Palu, di daerah Karanganyar. Ada anak Solo tahu semua ini. Mas ini, Mas Jack, Mas Zakaria dia tahu. Orang Solo juga tetangga sama beliau. Orang tua umur 80 tahunan, dia orang kampung naik sepeda kalau ke markas tetangga di Solo. Kalau berangkat siang dia pakai kaos nanti keringatan, ganti lagi dia mandi. Bawa dia ubi dan sebagainya, khidmat. Bulan puasa seperti ini sakit dia, sakit tua. Dia kumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya kumpul, udah malam gitu, dia bilang, ayo nanti sebelum kita pisahan, kumpul dulu saya kasih nasihat. Jaga sholat, jaga kekeluargaan dan sebagainya. Udah, oke kan? Terakhir dia bilang apa? Ayo semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Pertamanya ragu-ragu, biasa kan la ilaha illallah. Sing keras, la ilaha illallah. Keras meneh, la ilaha illallah. Plek, jatuh meninggal. Ini keajaiban dunia. Sunnahnya Rasulullah SAW bersabda apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinilah calon mayatmu dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ini sunnah. Kalau ada orang mau mati, sakit terma ditalkini. Tapi ini yang mau mati nalkin yang hidup. Ini keajaiban dunia. Kenapa? Karena ini dai, dakwah, bukan ibadah. Ibadah buat dirinya sendiri. Baik, ya. Ibadah buat siapa? Sendiri. Tapi tugas yang paling akan mendatangkan pertolongan Allah ketika kita menolong agama Allah. Ya alladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan menanamkan keyakinan kaki-kaki kita di dalam menghadapi musuh-musuh kita. Akan ditolong Allah Ta'ala, khususnya pada saat-saat sakaratul maut. Pada saat-saat sakaratul maut, ketika syaitan-syaitan itu dia akan mencabut nyawa, ya. Kemudian Allah SWT akan turunkan malaikat-malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah takhafu wa la tahzanu. Ketika sakaratul maut, syaitan-syaitan akan merebut. Tapi Allah kirimkan malaikat-malaikat memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama. Oleh sebab itu insyaallah kita sama-sama niat istiqomah ya. Insyaallah. Istiqomah di dalam program di sini ya. Selama insyaallah 3 tahun di sini, nanti pulang di samping bawa masa depan, mau nikah, mau masa depan ada bawa apa daripada hasilnya, tapi pulang bawa usaha agama. Ingatkan juga sebelum nanti nikah berangkat IPB dulu, belajar agama seperti teman-teman kita yang lainnya. Pulang nanti mantap, ya, jadi dai, jadi penyebar agama, nanti punya istri yang soleha, punya nanti anak-anak yang soleh, ya, dapat dunia dan akhirat, tidak akan rugi. Semua bersiap insyaallah. Siapa yang dalam waktu dekat, yang 3 hari dulu nanti pulang apa? Samar ini. Coba yang siap siapa? Semuanya sama. Semua siap. Sudah bagus. Ya. Korbankan waktunya. Enggak ngadeg. Belum macet. Ngadeg. Insyaallah. Yang 3 hari Niat insyaallah. Yang sudah